Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Hani Mauludi. Nah, adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, adik-adik, di tempat kalian pasti terdapat lingkungan yang sehat dan juga lingkungan yang tidak sehat. Nah, apa itu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Simak video ini ya. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih tanpa adanya sampah, udara yang bersih dan juga segar, tanah yang subur, air yang bersih, dan juga sistem irigasi yang dikelola dengan baik, sehingga tanaman akan tumbuh subur di lingkungan yang sehat. Lalu ada lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat adalah lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, seperti keadaan udara yang kurang bersih, saluran irigasi yang kurang baik, sampah yang berserakan di mana-mana, serta sumber air yang tidak baik. Nah, untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, maka kita harus mengetahui bagaimana cara mengelola sampah dengan baik, karena sampah merupakan salah satu penyebab lingkungan menjadi tidak sehat. Nah, adik-adik, pengelolaan sampah yang kurang baik akan menyebabkan berbagai penyakit pada diri kita. Juga berbagai bencana, terutama bencana banjir. Nah, bencana banjir biasanya diakibatkan karena penumpukan sampah di daerah aliran sungai. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara-cara mengelola sampah dengan baik. Nah, sebelum kita membahas mengenai cara mengelola sampah dengan baik, kita harus kenali dulu apa itu sampah dan juga jenis-jenis sampah. Nah, adik-adik, sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun barang yang sudah dibuang. Nah, berdasarkan sifatnya, sampah dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari hasil produk berbahan dasar hayati. Misalkan, contohnya ada sisa makanan ataupun tumbuh-tumbuhan yang sudah layu atau daun-daun yang gugur. Nah, sampah ini akan dengan mudah terurai di dalam tanah oleh mikroorganisme atau mikroba-mikroba lainnya. Nah, jenis yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini adalah bahan buangan yang berasal dari hasil produk berbahan non-hayati. Contohnya seperti kaleng, kaca, atau botol bekas. Nah, sampah yang seperti ini merupakan sampah yang sulit untuk terurai di dalam tanah. Nah, adik-adik, sampah yang tidak diolah dengan baik akan mengakibatkan lingkungan menjadi tidak sehat. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengelola sampah organik. Nah, sampah organik itu biasanya besar dihasilkan oleh sampah rumah tangga. Nah, sampah organik ini biasanya akan menimbulkan bau yang tidak sedap jika tidak dikelola dengan baik. Nah, salah satu cara untuk mengelola sampah organik atau sampah rumah tangga ini dengan cara menggunakan teknologi biopori. Teknologi biopori itu adalah teknologi tepat guna dan juga ramah lingkungan untuk mengelola sampah organik dengan baik. Namun, ternyata di masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara kerja teknologi biopori dan juga manfaat dari teknologi biopori ini. Teknologi biopori atau lubang biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 hingga 30 cm dan juga kedalaman sekitar 100 cm. Lubang biopori ini akan diisi oleh sampah-sampah organik tadi. Nah, ketika sampah ini masuk ke dalam lubang biopori, maka akan memicu aktivitas dari hewan-hewan yang ada di dalam tanah, contohnya seperti cacing ataupun juga semut. Nah, nantinya semut ataupun cacing ini akan menghasilkan rongga-rongga atau lubang kecil sebagai saluran bagi air untuk meresap ke dalam tanah. Nah, adik-adik, jika teknologi biopori ini dipergunakan oleh masyarakat banyak, maka manfaat yang bisa kita rasakan bersama yaitu
Lubang biopori ini sebagai tempat pembuangan yang baik dan tepat untuk sampah organik, meningkatkan kualitas tanah menjadi lebih subur, lalu mengubah sampah organik menjadi pupuk, dan juga bisa meningkatkan daya resap air. Lalu, untuk mengelola sampah anorganik seperti sampah plastik, sampah kaca, ataupun bahan lainnya yang sulit untuk diurai, maka kita kelola sampah tersebut dengan cara mendaur ulang atau menggunakan kembali sampah-sampah yang masih layak untuk digunakan. Nah, misalkan untuk mendaur ulang sampah kayu ataupun sampah dari plastik bisa kita gunakan untuk kreasi pot unik atau tempat sampah yang unik dengan ditambahi dengan berbagai kreativitas kita di dalamnya. Nah, setelah kalian mempelajari bagaimana lingkungan sehat dan juga lingkungan tidak sehat, bagaimana karakteristiknya dan bagaimana penyebab dari lingkungan yang tidak sehat, serta bagaimana cara mengelola sampah sebagai salah satu penyebab terbanyak lingkungan menjadi tidak sehat. Nah, menurut kalian, sekarang apa langkah yang tepat untuk menciptakan lingkungan sehat, terutama pada lingkungan kalian? Untuk lebih memahami bagaimana lingkungan yang sehat dan juga lingkungan tidak sehat, silahkan adik-adik untuk mengeksplor lingkungan kalian dan juga menuliskan beberapa karakteristik dari lingkungan sehat dan juga lingkungan yang tidak sehat. Setelah kalian menemukan karakteristik dari lingkungan sehat dan juga lingkungan tidak sehat, maka apa solusi yang sekiranya bisa kalian berikan untuk mengubah lingkungan yang tidak sehat menjadi lingkungan yang lebih sehat? Nah, adik-adik, semoga apa yang kakak sampaikan dari video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar. Bye-bye.